Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Khairunisa, yang terhormat Ibu Pembawa Acara, hadirat ibu-ibu keluarga besar Khairunisa yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga ibu-ibu yang hadir dalam majelis Quran pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Khairunisa, keluarga ibu-ibu, keluarga kita semua yang hari ini sedang ada yang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan sekali lagi Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Majelis Taklim Khairunisa min afatid dunya wal akhirah, wa la taslub waqtana za'imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Khairunisa. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Raya Bintaro Jaya yang kita hormati. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada ibu-ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar Quran. Saya berdoa kepada Allah, semoga ibu-ibu yang hadir beserta keluarga ibu di rumah, Allah masukkan ke dalam surga. Diberi umur yang panjang, badan yang sehat, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa meraih husnul khotimah. Bapak sekalian, pagi ini kita akan mengkaji tafsir tematik. Tafsir banyak ragamnya, Ibu. Ada tafsir yang bersifat tafsili, urut dia dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Ada tafsir ijmali, tafsir yang membicarakan hal-hal yang bersifat global. Tapi ada tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Maudhu'i artinya memilih tema tertentu untuk dijelaskan dalam Quran. Tema hari ini adalah tentang rezeki. Bagaimana memahami rezeki, gitu, ya.
dalam Islam. Kalau Islam terlalu luas, gitu, maka kita batasi dalam Al-Quran. Sebetulnya lebih bagus memaknai makna atau memahami makna rezeki dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau konsep itu pikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan disampaikan, itu konsep namanya. Dia bisa salah, bisa benar. Tapi kalau makna Quran pasti benar. Gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk memudahkan pemahaman, kita memahami konsep rezeki dalam Quran. Ibu sekalian, kita lihat sekarang kajian di Quran. Kenapa Quran? Karena Quran adalah kitab suci yang dijamin keasliannya, originalitasnya, kesahihannya oleh Allah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun, diturunkan menjadi pedoman bagi orang bertakwa. Kita lihat lagi. Selain Quran, kita juga merujuk pada sejumlah hadis Rasulullah. Ya, karena Rasulullah tidak bisa digambarkan dengan secara visual, maka saya tampilkan Raudhah Asy-Syarifah di Madinah. Sebelah kirinya ada makam Rasulullah. Apa sih artinya rezeki? Bagaimana pemahaman makna rezeki? Kita lihat sekarang. Kata rezeki dalam bahasa Indonesia terambil dari kata rozaqa. Menurut pakar bahasa Arab namanya Ibnu Faris, rozaqa artinya pemberian untuk waktu tertentu. Jadi kalau disebut rezeki, pemberian yang diberikan untuk waktu tertentu, jadi nggak selamanya. Berbeda dengan hibah. Jadi ada rezeki, ada hibah. Hibah adalah pemberian yang berupa anugerah. Hibah. Nah, apa bedanya rezeki dengan hibah? Kalau rezeki terambil dari asma Allah Ar-Razzaq. Salah satu asma Allah dari 19 namanya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kalau hibah Al-Wahhab. Ada kan? Salah satu nama Allah adalah Al-Wahhab. Anugerah, pemberian, karunia itu sama dengan Wahhab. Hibah. Kata Razzaq terambil dari asal nama Allah Ar-Razzaq, tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Jadi kalau orang ngomong rezeki, orang nggak boleh lupa ada pemberi rezeki. Pemberi rezeki namanya Allah. Allah dalam Quran disebut Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kita lanjut lagi. Ini ayatnya. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah, dialah pemberi rezeki. Jadi kita punya rezeki sekarang, itu pemberiannya dari Allah. Meskipun yang mencari suami atau ibu, tapi hakikatnya Allah. Siapa Allah? Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Bagaimana maksudnya? Makhluk Allah yang begini banyak, di bumi, di langit, di arasy, itu semua Allah yang jamin rezekinya. Kalau langit aja, kita hitung, Profesor Said Sabiq merujuk pada pendapat Profesor Tantowi Jauhari, langit itu isinya 100 miliar kuadrat planet. Kedengeran Ibu? Mulai bingung nih. 100 miliar kuadrat planet. Kalau satu planet isinya 1 miliar makhluk, bisa dihitung. Makhluk Allah di langit ini 100 miliar pangkat 3. Belum arasy, belum kursi. Nah, semua rezekinya Allah yang jamin. Semua Allah yang tanggung. Kenapa? Kok bisa? Karena dia punya kuwatul matin, kekuatan yang sangat kokoh. Oke, kita lanjut lagi.
Dalam Quran, rezeki atau rizq dalam bahasa Arab adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada makhluknya untuk menopang kehidupan. Jadi supaya orang hidup dengan baik, dikasih rezeki. Baik bersifat material, uang, benda, bisa juga bersifat non materi. Jadi rezeki itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk non materi. Kita mulai ya. Ar-rizqu. Ada berbentuk materi, kok kita bisa materi? Dia bisa dihitung, countable. Dia bisa dilihat, visible. Uang, mobil, tanah, rumah itu visible, countable. Tapi ada rezeki yang imaterial. Dia tidak kelihatan tapi ada. Mana buktinya? Ibu bisa hadir ke Masjid Raya Bintang Jaya karena sehat. Ibu nggak bisa lihat kayak apa sehat, tapi bisa hadir dengan baik karena sehat. Nih, nanti akan kita bahas mana yang material, yang mana imaterial. Berapa banyak Allah bicara rezeki di Quran? Kita lihat lagi. Rezeki tidak hanya berupa uang atau harta, tapi juga kesehatan. Jadi begitu ibu sehatkan Allah. Dia memberi rezeki ibu. Dengan sehat bisa menikmati hidup. Makan ngegleser, tidur melenter. Karena sehat. Tapi kalau sakit, ilmu Allah yang ngasih. Tapi nggak kelihatan. Bisa diukur dengan apa? Cara bicaranya, sistematikanya, susunannya, rujukannya, dan lain-lain. Keluarga, ibu punya keluarga, itu karunia Allah, rezeki Allah. Waktu, ibu bisa hadir di sini karena diberi waktu oleh Allah. Ada orang kepengen hadir tapi waktunya nggak pas. Dia kepengen ngaji jam segini tapi waktunya nggak pas. Kesempatan, ada orang kepengen ngaji tapi nggak punya kesempatan karena jam segini dia mesti kerja, dia mesti ada tugas di tempat lain. Jadi ibu punya semuanya nih. Keamanan, ibu bisa duduk dengan nyaman, nyandar di belakang, juga karena aman. Coba kalau nggak aman, mana bisa? Saya ketemu orang Palestina dulu ya. Dari mana Anda? Kata dia, Indonesia. Enak ya orang Indonesia. Dulu belum perang Gaza. Negaranya besar, mayoritas penduduknya Muslim, aman. Kami negara kecil, tapi tidak aman. Kami kalau tidur malam khawatir diserbu oleh tentara, atau digerebek sama Israel. Tapi kami tetap ibadah. Apa kata dia? Kalau Anda di negeri yang aman seperti Indonesia tidak ibadah, rugi loh. Ya aman itu rezeki dari Allah dan berbagai nikmat lainnya. Kalau ditulis banyak nih. Kita lanjut lagi. Pemahaman rezeki dalam Quran, rezeki berasal dari Allah, tetapi manusia diperintah untuk berusaha. Jadi sumber rezeki ini Allah. Sumbernya Allah nih. Allahu. Dari sini kita dapat rezeki. Meskipun sumbernya Allah, tapi kita disuruh berusaha. Berusaha, dikasih akal, dikasih kepintaran, dikasih pengetahuan, sehingga dia bisa berusaha.
Kita lihat lagi. Rezeki tidak terbatas pada harta. Banyaknya harta tidak berarti seseorang lebih dicintai Allah. Belum tentu. Ada orang yang hartanya banyak, matinya terjun dari apartemen. Nggak enak dong. Jadi belum tentu gitu. Baik, kita lanjut lagi. Allah ini adalah Ar-Razzaq. Dia pemberi rezeki. Jadi fungsinya Allah banyak. Salah satu pemberi rezeki. Dalam Quran terdapat 119 ayat. Kalau kita teliti Quran dari ayat pertama sampai terakhir, kita akan mendapatnya ada 119 ayat Allah bicara tentang Razzaq. Dalam berbagai surat tersebar di 30 juz. Kalau kita bahas 119 ayat, ya Allah, Zohor belum kelar kali. Kita lanjut lagi. Ada yang berbentuk fi'il madhi, kata kerja lampau, Razaqah. Ada berbentuk fi'il mudhari, yarzuqu, yang kini akan datang. Ada dalam bentuk mufrad, ar-rizqu, ini dia. Ada bentuk jamak, razikin. Jadi kata rizki dalam Quran banyak banget. Bisa berbentuk plural, bisa berbentuk ya singular, bisa berbentuk fi'il madhi yang lalu, bisa bentuk yang akan datang. Hanya ada satu berbicara dengan nama asma Allah, Ar-Razzaq. Ini dia satu-satunya ayat Quran yang menyebut Ar-Razzaq ini ya, surat Az-Zariyat ayat 58. Tadi sudah disinggung. Kita lanjut lagi. Imam Al-Ghazali, nah, kita mulai masuk ya, ilmuwan yang komentar tentang rezeki. Ketika menjelaskan ayat itu, ayat ini nih, dia yang menciptakan rezeki, dia tuh Allah. Dia yang menciptakan, yang mencari rezeki. Jadi menciptakan rezeki Allah. Allah juga menciptakan siapa yang bisa mencari rezeki itu. Serta dia pula mengantarnya kepada mereka. Jadi Allah baik banget. Diciptakan rezeki, diciptakan orang yang mencari rezeki, itu dianterin gitu. Sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Contoh ibu, Allah menciptakan sumber rezeki, misalnya padi. Dengan sebab ada padi, maka orang bisa menuai padi menjadi beras. Benar nggak? Orangnya banyak, soalnya dikit. Benar apa enggak? Dari padi jadi beras. Nah, beras, untuk merubah padi jadi beras itu perlu alat angkut dari sawah ke pabrik. Mengangkutnya itu perlu biaya. Rezeki lagi, sopir truk itu dapat duit. Gitu. Sampai di pabrik diolah jadi beras. Ya, pabrik kemudian menghasilkan beras itu beras, supaya laku, ditaruh di pasar, dijual sama tukang pedagang pasar, dibeli sama ibu-ibu, dimakan sekeluarga, jadi rezeki. Disiapkan orang yang mencari rezeki, disiapkan siapa yang bakal mendapatkan rezeki itu. Semuanya lengkap ibu. Kalau begitu, kita nggak bisa menafikan perannya Allah nih. Kita bisa begini karena Allah. Setuju nggak? Baik. Kenapa penting bicara rezeki? Karena doanya Nabi yang pertama kali Nabi lakukan setelah sholat qobliyah subuh, minta rezeki. Begitu selesai azan subuh, Nabi qobliyah. Waktu qobliyah, selesai qobliyah baca doa. Doanya 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. 3 mintanya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu dulu minta. Orang bisa maju karena ilmu. Yang kedua, amal yang diterima. Dan yang ketiga, rezeki yang baik, rizqan thayyiban. Ketiganya penting semuanya. Ilmu penting. Amal penting dong. Itu kan investasi kita buat akhirat.
Untuk bisa beramal dan punya ilmu sih ada rezeki. Jadi rezeki penting. Setuju? Baik, kita lanjut lagi. Ini dia. Rezeki berupa makanan halal. Wa kulu mimma razaqakumullah, katanya. Makanlah dari apa yang diberikan Allah kepada kamu. Halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Kalau Buya Hamka dulu bilang thayyibah itu gizinya bagus. Halal itu statusnya, gizinya baik. Jadi cari makanan yang halal dan bergizi. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, bersyukurlah. Alladzi antum mu'minun, yang kamu beriman kepadanya. Nah, berdasarkan ayat ini, rezeki ada yang halal, ada yang tidak halal. Kita lihat sekarang keterangan. Makanan halal, makanan yang tidak haram. Bukan makanan yang didapatkan dari mencuri, bukan dari merampas, bukan mengambil hak orang lain. Sedangkan makan baik adalah makan yang tidak kotor. Berdasarkan ayat ini dan tafsir ini, rezeki itu ada dua macam. Kalau dilihat dari statusnya. Kalau ini dilihat dari bentuknya ya. Ini bentuk. Dilihat dari bentuknya. Rezeki kalau dilihat dari statusnya, status hukumnya, status hukum. Ada yang halal, ada yang haram. Ini dia. Gitu. Yang disuruh makan yang halal. Apa urusan makan halal dengan ibadah? Kalau kita makan yang halal, ibadah kita diterima. Kalau kita makan yang haram, ibadah kita ditolak. Kata Rasulullah, al-luqmah minal haram la yaqbalu salata arba'ina yauman. Satu suap makanan yang sumbernya haram, 40 hari sholatnya ditolak. Doanya ditolak, amal sholat ditolak. Satu suap. Kalau sepiring metrung. Kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, kalau 300 triliun, kalau gitu jangan asal duit. Boleh dong ngasih tahu, ya kan? Guru kan tugasnya membimbing, mengarahkan. Jangan asal duit. Buat apa duit 300 triliun? Tapi masuk neraka. Akhirnya nggak dipakai, Ibu. Mobil banyak nggak dipakai kan, ditangkap kan? Itu tas macem-macem, mereknya macem-macem, branded semua, disita. Jadi gimana kata itu? Ya, yang ini nih Bu, yang halalan thayyibah. Kita lanjut lagi. Profesor Quraisyab, seorang ahli tafsir yang kita hormati, asal Indonesia, dalam kitab menyebutkan bahwa rezeki oleh sementara pakar dibatasi pemberian halal, sehingga yang haram bukan rezeki, kata Pak Quraisyab. Kalau halal rezeki, kalau haram bukan. Pendapat ini ada yang nolak, karena Quran dalam beberapa ayat menggunakan rizqan hasanan, rezeki yang baik, untuk mengisyaratkan rezeki yang tidak baik. Nah, gitu. Berdasarkan alasan ini, kita diminta rezeki baik yang material maupun yang imaterial, yang sini Bu, gitu. Kecenderungan kita ke sini yang halal, ini dijauhin. Misalnya nih, kalau kita baca doa, Allahumma inna duha'a duha'uka, ada kan? Apa lagi? Wal qudrata qudratuka, wal quwwata quwwatuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, ada kan? Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Maksudnya gimana?
Kalau saya dihadapkan dua model rezeki, ini halal haram, tunjukkan yang halal ya Allah. Gitu. Bukan yang haram jadi halal, nggak bisa. Kalau haram tetap haram. Kita lanjut. Berdasarkan keterangan di atas dapat dirumuskan, baru rumusnya nih. Rezeki adalah segala pemberian yang dapat dimanfaatkan, baik material maupun spiritual. Kesimpulannya, rezeki itu selalu bermanfaat. Selalu bermanfaat. Bermanfaat apa? Buat fisik maupun spiritual. Buat di dunia maupun di akhirat. Gitu. Kalau nggak bermanfaat, jangan diambil. Nggak mau kita. Makanya sholat duha itu mengarahkan yang halal, gitu, yang bermanfaat, baik yang material maupun yang imaterial. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi sudah jelas ya. Kalau orang bilang rezeki apa? Segala pemberian yang datang dari Allah yang dapat dimanfaatkan baik bersifat material maupun yang spiritual. Yang material maupun yang imaterial. Ini ayatnya. Qala ya qaumi, hai kaumku, katanya Nabi Nuh. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimana pendapat kamu, katanya, kalau aku hidup ini atas petunjuk Allah. Wa razaqani, dia telah memberikan rezeki kepada saya, minhu, darinya, rizqan hasanan, rezeki yang baik. Sampai di sini orientasi orang yang beriman selalu berusaha untuk rezeki yang baik, yang halal. Kayak Nabi tadi baca doa itu. Wa ma uridu an ukhalifakum, saya tidak bermaksud untuk bertentangan dengan kamu, katanya. Illa ma anhakum anhu, kecuali saya mencegah apa yang kamu lakukan bertentangan dengan Allah. In uridu ila islah, saya tidak bermaksud kecuali untuk mengajakkan islah kebaikan. Mastata'tu, semampu saya. Wa ma taufiqi illa billah, tidaklah taufik itu kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Wa ilahi unib, hanya kepada Dia kita semua bakal kembali. Berdasarkan alasan ayat ini, rezeki adalah pemberian yang dapat dimanfaatkan baik bersifat material maupun yang spiritual. Baik yang ini maupun ini. Yang ini. Gitu. Bisa diikutin Ibu? Ngomong saya kecepatan atau kepelanan? Atau nggak kedengeran? Hah? Kedengeran ya? Oke. Kita lanjut lagi. Allah memberi rezeki pada siapa? Ini di ayat ya. Zuyina lilladzina kafaru hayatud dunya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang yang tidak beriman. Ya, bagi orang beriman, hidup itu adalah bagaimana menikmati hidup. How to enjoy the life. Makanya dia puas-puasin hidupnya. Senang-senang aja terus. Beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam enggak. Gitu. Kalau orang Islam, bagaimana hidup di dunia menjadi wasilah yang bisa menyampaikan ke akhirat. Ada mobil pakai buat ibadah. Ada uang lebih pakai buat sedekah. Kedengeran? Ya. Punya keluarga, arahkan dia menjadi anak yang soleh, solehah, cerdas. Itu beda orientasinya. Wa yasquruna minal ladzina amanu. Padahal orang bertakwa itu katanya lebih cenderung untuk mencarikan yang takwa apa ya. Padahal orang bertakwa itu berada di atas mereka di hari kiamat. Kalau sekarang misalnya ada orang tidak beriman tapi duitnya banyak, ada nggak? Ada orang yang punya duit ratusan triliun, banyak, tapi dia bukan Islam. Kelihatannya enak dia, tapi belum tentu di akhirat. Ibu lebih mulia dibandingkan orang itu, dibandingkan. Kenapa? Ibu ini diunggulkan fauqum yaumal qiyamah. Wallahi yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Dia memberi rezeki kepada siapa saja tanpa batas.
Bisa aja. Ya. Misal kepada orang Yahudi, tapi duitnya banyak, nggak apa, biar aja. Ibu tahu harta ibu? Kata Rasulullah, siapa di antara kamu yang lebih senang kepada harta ahli waris dibandingkan hartanya sendiri? Kata sahabat, nggak ada ya Rasulullah. Kami seperti itu. Kami yang lebih senang harta kami dibanding harta ahli waris. Kamu tahu nggak hartamu kamu? Itulah rumah kami. Bukan. Itu harta ahli warismu. Gimana nalarnya? Sebagus apapun rumah yang ibu bangun, begitu kita meninggal, kita tinggal. Diam aja. Statusnya berubah, milik ahli waris. Nah kita bawa. Itu unta kami. Kalau sekarang mobil, private jet. Itu juga ahli warismu punya. Sehebat apapun mobilmu katanya, paling banter kalau kau meninggal, ngantar sampai tanah kusir. Kita masuk ke dalam tanah, balik lagi dia ke Bintaro. Yang pakai anak-anak, ahli waris. Dah ikut. Itu uang kami ya Rasul. Itu juga milik ahli waris. Sebanyak apapun uangmu katanya, nggak kau bawa. Bener nggak? Diam aja nih. Nggak kita bawa. Terus yang dibawa yang mana? Mana harta kami kalau begitu ya Rasulullah? Ma'anfaqta fi sabilillah fahuwa maluk. Apa yang sudah engkau infakkan itulah hartamu. Yang sudah dipakai buat amal soleh, itu harta ibu. Yang bakal ngikut masuk ke kubur, masuk ke akhirat kan. Selebihnya ahli waris punya. Nanti kita akan bahas, ketemu nanti keterangannya. Jadi Allah sumber rezeki, ini dia, Ar-Razzaq. Untuk menyampaikan kepada manusia, Allah menciptakan malaikat. Ada malaikat pemberi rezeki. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Sini katanya, aku bacakan apa yang diharapkan Allah kepada kamu. Alla tusyriku bi syai'an. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan syirik. Yang kedua, wabil walidain ihsana. Berbuat baiklah pada ibu bapak. Kita bersyukur masih bisa hidup sini sampai sekarang. Kita tidak tahu ibu kita yang sudah wafat di sana senang apa susah. Kalau senang alhamdulillah, kalau susah siapa yang nolongin? Kita doain ibu. Saking pentingnya mendoakan orang tua, sampai Nabi pesan sama Siti Aisyah, jangan tidur sebelum mendoakan orang tua. Jadi ibu sebelum tidur sempetin, disempat-sempatkan. Ngapain? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dua-duanya sudah wafat. Kalau cuma satu, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afan. Ibu tahu, kalau ibu baca begitu, kubur orang tua kita itu terang, ja'an nur kal jibal. Tiba-tiba datang nur sebesar gunung. Ibu tuh tanya, ini ada apa nih terang banget saya? Kata malaikat, anakmu tuh di Bintaro baca doa. Senang banget ibu. Wabil walidain ihsana katanya. Terus apa lagi? Wala taqtulu amwaladakum min imlak. Jangan kamu bunuh anakmu katanya. Karena takut miskin. Jangan. Karena takut miskin kalau kebanyakan kemudian dilakukan bunuh gitu. Terus apa lagi katanya? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kamu dan juga mereka. Wala taqrabul fawahisha. Jangan kamu katanya berbuat yang keji katanya. Fawahis itu keji. Ma dhahar min wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala taqtulun nafsa allati haramallah. Jangan kamu membunuh diri katanya kecuali yang atas perintah Allah. Illa bilhaq. Dzalikum wasaqum la'alakum taqilun. Itu semua Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu berpikir. Berdasarkan ayat ini, Allah pemberi rezeki. Allah menciptakan malaikat untuk memberikan rezeki pada kita.
Sampai di sini kita tidak bisa mengabaikan peran malaikat. Malaikat mana? Malaikat Mikail. Makanya orang barat senang kasih nama anak Michael. Harapannya anaknya nanti rezekinya banyak nih. Tidak mau kasih nama anak Jibril. Jarang. Michael. Michelle. Baik, kita lanjut lagi. Rezeki itu ada ujiannya, Bu. Allah kasih ibu rezeki, Allah menguji. Ini dia. Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Bisa saja dikasih rezeki kepada George Soros, banyak rezekinya. Kepada siapa saja, suka-suka Allah katanya. Wayak diru katanya. Bisa juga membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Wa farihu bil hayati dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Sesungguhnya kesenangan di dunia itu hanyalah sedikit dibandingkan di akhirat. Ayat ini ngasih tahu rezeki itu ujian Allah. Bagi yang dikasih banyak, bersyukur enggak? Bagi yang disempitkan, bersabar enggak? Jadi orang dapat rezeki banyak dipakai buat apa? Buat kebaikan enggak? Kalau bukan buat kebaikan, dia termasuk yang mengkhianati rezeki Allah. Kalau dipakai buat kejahatan, dia mengkhianati. Ya. Saya pernah ke Washington, waktu itu ketemu Bill Gates. Pernah dengar ya? Bill Gates. Bill Gates itu, kata dia, saya baru bahagia kalau uang saya itu saya donasikan kepada panti jompo, gitu. Orang-orang miskin, saya transfer ke Afrika, gitu. Kenapa Anda tidak bahagia kalau profit perusahaan Anda naik? Enggak, katanya. Dari dulu profit perusahaan saya maju. Saya baru senang kalau uang saya dipakai untuk nolongin orang-orang susah. Dalam hati saya, ini kan yang begini mesti orang Islam ini. Jadi ternyata orang Barat pun baru bahagia kalau dia bisa berbagi, bisa memberi. Bukan yang nampak, tapi suka nggak memberi. Baik, kita lanjut lagi. Allah pemberi rezeki terbaik. Kata kita lihat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu. Apabila mereka melihat perdagangan permainan, infaddu katanya, ilaiha wa tarkuka qa'ima. Mereka segera menuju kepadanya. Mereka tinggalkan engkau ya Muhammad sedang berdiri khutbah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, apa yang ada dari Allah khair, baik dibandingkan permainan dan perdagangan. Wallahu khairur razikin, Allah pemberi rezeki yang terbaik. Berdasarkan ayat ini, manusia cenderung kalau disuruh milih itu rezeki yang halal atau yang enggak. Dia enggak lihat halalnya, banyaknya. Ini kan ceritanya Nabi Muhammad lagi khutbah Jumat di Madinah. Itu ada orang datang dari negeri Habasyah, bawa harta banyak, bawa dagangan. Yang lagi sholat pada keluar, meninggalkan Nabi. Ngapain? Ngeliatin itu, ngeliatin dagangan yang banyak itu. Turun ayat ini. Jangan lupa katanya, pemberi rezeki itu adalah Allah. Lebih baik dibandingkan permainan maupun perdagangan yang lain. Kita lanjut lagi. Jadi kita bicara soal ini nih, rezeki yang material. Sekarang Sayyidina Abu Bakar Siddiq memperluas makna rezeki. Tidak sebatas yang bersifat material, tapi juga yang imaterial. Kata Abu Bakar Siddiq, tiada seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah dengan 10 macam sifat terpuji.
Malaikat Allah telah menyelamatkannya dari berbagai bencana malapetaka. Nah, kalau ibu dapat ini, ibu dijamin selamat dari bencana dan malapetaka. Apa itu? Satu, orang itu akan menjadi termasuk orang yang dekat dengan Allah. Fi darajatil muqarrabin, yang didekatkan pada Allah. Dan meraih derajat orang bertakwa. Kalau dapat yang 10 macam ini. Jadi ada yang imaterial. Nah, yang imaterial ini ada 10 macam. Gitu. Apa tuh? Rezeki yang bersifat imaterial. Benar yang terus-menerus. As-sidqu daimun. Ada orang jujur, benar, itu rezeki ibu. Kedengeran nggak? Yang mangga cuma satu. Ada orang hidupnya jujur, lurus, benar. Dia dapat rezeki yang paling baik dari Allah itu. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jujur ibu. Karena jujurnya beliau kaya. Yang bilang siapa? Quran. Wa wajadaka ailan, diam aja, fa'aghna. Allah dapati engkau ya Muhammad dalam keadaan ailan, fakir. Lahir ayahnya sudah wafat dan meninggalkan warisan. 4 tahun ibundanya wafat, juga nggak meninggalkan warisan. Umur 6 tahun kakeknya wafat, nggak meninggalkan warisan. Nah, sejak 6 tahun dididik oleh pamannya Abu Thalib dagang. Nabi buat kalau dagang jauh, Bu. Kalau musim panas, dagangnya ke Syam. Syam itu sekarang Syria, Lebanon, Yordan, Palestina. Atas jauh. Ya. Kalau ibu dari Damaskus, Syria ke Jeddah itu 2,5 jam. Naik pesawat, naik onta. Kalau musim dingin ke selatan, Yaman, Oman, Bahrain. Saya pernah ke 3 tempat itu, dari Yaman naik pesawat ke Jeddah 2 jam. Ini naik onta, bawa berat dagangan. Setiap dagang, karena jujurnya, selalu untung. Asal pulang dagang, dikasih persen. Itu persen ya, oleh ownernya. Ini loh, uang buat kamu, ini onta. Asal pulang, mesti dapat uang, dapat onta. Lama-lama uangnya banyak, ontanya banyak. Gitu. Umur 25 tahun, Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah. Maharnya, mas kawinnya 20 ekor sapi. Bukan unta, sapi. Ada sapi, banyak sapi. Al-Baqah. Terus memang ada riwayat mengatakan unta. Tapi yang paling dikuatkan itu sapi. Kalau satu sapi berapa duit sini? 35 juta. Jadi anak muda umur 25 tahun bisa ngasih mas kawin kepada istrinya 700 juta. Kalau menurut saya, anak umur 25 tahun ngasih 700 juta, kaya dong dia. Rasulullah. Kenapa? Ini dia. As-sidqun daimun. As-sidqu daimun. Yang kedua, disertai hati qanaah. Jadi kejujuran, jujur. Dan qanaah. Ini rezeki yang mahal, Bu. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Sudah usaha maksimal dapat, inilah yang terbaik. Ada doanya? Ada. Sudah diajarkan? Yang manggut cuma satu nih. Doa supaya qanaah, merasa cukup. Dapat berapa aja dari Allah, diterima dengan senang hati. Ini doanya. Ini ada papan tulis, ada gunanya nih ya.
Ini dia. Gimana kalau kita baca bareng-bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani. Itu artinya, ya Allah, berikanlah kepada saya kemampuan merasa cukup dengan rezeki yang kau berikan. Rasa cukup itu mahal, Ibu. Karena manusia itu pada akhirnya nggak pada puas, nggak pada cukup. Punya uang 1 juta pengen 1 miliar. Punya 1 miliar pengen 1 triliun. Ada nggak? Punya 1 triliun pengen 100 triliun. Pengen 300 triliun. Jadi nggak pernah cukup. Minta nih, konik nih, kona'ah nih. Wa barikli, berkahilah aku ya Allah, fi ma'ataitani, apa yang kau berikan pada saya. Ibu punya keluarga, berkahilah ya Allah. Punya anak, berkahilah. Seperti apa anak berkah? Anak yang memberi kesenangan. Kalau soleh, cerdas. Amin ya. Ya ini berpulang pada ibu ya. Saya cuma ngajarin doang. Qanaah itu ridho dengan pemberian Allah. Ridho, dia senang. Inilah yang terbaik buat saya. Karena manusia kalau dikasih lebih, singit ibu. Dikasih lebih dari yang sebetulnya dia butuhkan, pengen lain-lain. Gitu. Inilah yang terbaik nih. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi ma ataitani. Insyaallah. Baik, kita lihat lanjut lagi. Kesabaran yang sempurna, sobrun kamilun, itu rezeki juga ibu. Orang sabar, gitu. Disakiti, diuji, sabar aja dia, gitu. Dihadapi dengan tegar, gitu. Dan syukur yang daim, yang terus menerus. Ya. Jadi kalau orang hidupnya sabar dan syukur, dia dapat rezeki yang tidak terhingga, yang imaterial. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, saya sangat kagum dengan urusan orang beriman, katanya. Apa urusan beriman? In asabatu sarra'u syakara. Orang beriman tuh kalau dikasih kesenangan bersyukur dia. Dikasih sehat dipakai ibadah. Dikasih rezeki lebih pakai berbagi. Kalau dia diberikan kesulitan, sabar. Jadi dua-duanya mahal ibu. Sabar yang sempurna, syukur yang terus menerus. Ini. Rasulullah berkata, seutama-utama iman adalah sabar dan as-samahah. Samahah itu tidak mudah marah, senang menghargai orang. Yang berikutnya, kefakiran yang tetap diseri zuhud yang dihadirkan. Fakir dalam bahasa tasawuf bukan fakir arti compang-camping. Orang yang butuh pada Allah. Saya sangat butuh pada Allah, itu fakir namanya. Yang ketiga, fakir dan zuhud. Butuh pada Allah. Kita nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa mengabaikan Allah. Gimana? Kita bisa bernapas ini karena kuasa Allah. Ibu masih ingat kan waktu COVID-19? Kayak apa sulitnya? Ada orang keluarga itu rela berjam-jam nunggu ngantri
untuk dapat tabung oksigen, meskipun harganya mahal 5 juta, dibela-belain supaya keluarganya selamat. Gitu. Coba sekarang nggak usah pakai tabung, ibu bisa bernapas kapan aja, di dalam rumah, di luar rumah, lagi tidur, lagi jalan. Kalau gitu gimana? Hadapi itu dengan, saya hanya bisa begini karena kuasa Allah. Kita tergantung pada Allah, kita butuh pada Allah. Ibu bayangin, jantung Bu, jantung. Ini kan dia, mana yang dokter nih? Kembang, kempis kan? Bener nggak? Ntar kempis. Itu siapa yang bikin dia bisa berkembang? Kenapa dia bisa mengempis? Gitu. Yang bisa bikin dia kembang kempis cuma Allah. Buat Allah nyetop yang kembang kempis stop, gampang. Maaf Bu, biar cantiknya kayak bidadari. Kalau jantungnya berhenti, wassalam. Jadi kita tergantung sekali sama Allah. Kalau gitu nggak bisa kita mengabaikan Allah. Kita butuh Allah. Makanya disebut as-somad. Allah adalah tempat kita bergantung. Dan yang kedua, zuhud. Zuhud itu hidup tidak berlebih-lebihan. Dia punya harta, dia punya rumah, dia punya uang, dia punya mobil, tapi nggak berlebih-lebihan. Itu zuhud namanya. Kira-kira Ibu, apa contohnya zuhud? Dia makan seperlunya, nggak udah kenyang masih nambah, nggak. Kalau bahasa kampung, bahasa lokal, hidup zuhud sakmadio. Nggak ada orang Jawa ya, orang Palembang semua nih. Hidup sedang-sedang aja, gitu. Sedang-sedang aja. Tidur seperlunya. Belum subuh udah bangun. Tidak disebut zuhud kalau udah azan masih merem aja. Sedang-sedang aja zuhud. Ini rezeki mahal Ibu. Kita lanjut lagi. Yang bilang Abu Bakar Siddiq buat saya. Ada hadisnya ada. Hei orang-orang yang fakir, berikanlah ridhomu kepada Allah dari hatimu. Coba. Biasanya kan Allah ridhoin kita. Kita nggak berikan ridhomu kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Ridhoilah semua yang diperintah. Lagi enak tidur, adzan subuh. Ridhoilah, nggak usah menentang, nggak usah dilawan, jalanin aja. Gitu katanya. Niscaya kamu akan memperoleh pahala kefakiran kalian. Jika tidak, maka tidak katanya. Berikanlah ridho pada Allah. Yang biasanya kan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Nah sekarang dibalik. Berikan ridhomu kepada Allah. Ridhoilah Allah. Kenapa? Dalam ilmu tasawuf, orang yang ridho pada pemberian Allah itu orang yang punya nafsu radiyah. Nafsu radiyah diridhoi. Kita lanjut lagi. Yang ke berikutnya nih, 1, 2, 3, 4 ya. Pemikiran terus menerus disertai dengan perut yang lapar. Itu rezeki yang mahal Ibu. Suka berpikir dan hidup prihatin. Kenapa kok kita disuruh berpikir? Islam itu yang mengembangkan dua. Akalnya cerdas, memikir. Hatinya cerdas, zikir. Yang bilang siapa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Ada kan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang disebut ulul albab cerdik ya kalau punya dua sifat. Senang fikir, zikir, senang fikir, zikir. Jadi mesti ada Ibu dalam 24 jam
Ibu menyediakan waktu untuk mikir. Misalnya, waktu sahur, menjelang masuk subuh. Azan subuh kan 4:43 sekarang. 4:30, ibu pakai buat tafakur. Ya Allah, sudah banyak karunia yang kau berikan pada saya. Sekarang hidup saya sudah senang, katanya. Sudah banyak amal yang saya lakukan. Tapi banyak juga keliru dosa yang saya lakukan. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Banyak ibadah yang aku lalaikan, minta ampun lagi. Jadi waktunya tafakur itu menjelang subuh lah. 4:30, nggak usah lama-lama. 5 atau 10 menit. Ini rezeki paling mahal, Ibu. Hidup prihatin. Prihatin yang mana? Puasa. Itu rezeki, Bu. Orang yang dengan senang hati puasa Senin, Kamis, 13, 14, dia dapat rezeki dia. Rezeki yang non material. Tausiahnya, ya baguslah ibu puasa Senin, Kamis, 13, 14, 15. Setuju nggak? Kalau ibu puasa, meskipun rumah banyak makanan, buah banyak, macam-macam ada. Tapi puasa, oh Allah senang, Allah cinta. Amin. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang ini dapat rezeki yang non material ya. Ini dia. Kita lanjut lagi. Orang yang punya rasa sedih, hidupnya melankolis. Ibu tahu Nabi, nggak pernah Nabi ketawa sampai langit-langit kelihatan, nggak pernah. Nabi itu paling banter ketawa, senyum. Itu banter sekali udah. Nah, hidup nampak kelihatan sedih. Rasa takut pada Allah yang terus bersambung. Kenapa kok sedih? Sedih dan takut pada Allah. Tadi Ibu, kalau dibandingkan Allah kita nggak ada apa-apanya. Jangan dibandingkan Allah, dibandingkan langit kita nggak ada apa. Bumi ini Bu, pernah kita hitung ya. Bumi dibagi langit 1/100 miliar kuadrat. Nggak ada artinya Ibu. 1 dibanding 100 miliar kuadrat, 0. 0, panjang nolnya. Nggak ada maknanya. Kalau dibandingkan langit aja bumi nggak ada maknanya, apalagi dibandingkan Arash, dibandingkan pencipta langit, lebih nggak ada maknanya lagi. Kalau begitu mana? Nggak pantas sombong. Setuju nggak? Malu kita sama Allah. Jadi tampilannya kelihatan sedih gitu, bukan karena susah, tapi dia tahu posisi dirinya, takut pada Allah gitu, nggak berani berbuat maksiat. Ini rezeki yang luar biasa Bu, yang nggak kehitung pahalanya. Kita lanjut lagi. Kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu di sisi Allah, niscaya kalian menyukai agar bertambah kebutuhan keperluanmu. Makin banyak butuhnya sama Allah, makin banyak perlunya pada Allah. Yang berikutnya, orang yang hidupnya terus menerus berjuang, jerih payah, sel badan yang rendah hati katanya. Kalau pakai bahasa yang lebih gampang, hidup dengan etos maksimal dan gitu. Itu rendah hati, rendah hati. Ini Bu, hidup ini berjuang, mengisi amal soleh. Bangun tidur sholat, agak siang dikit duha,
agak siang dikit duhur, asar, maghrib, isya. Mencetak kebaikan, nolong orang lain, berbuat baik, ini aja. Ini rezeki, Bu. Kalau orang bisa begini, dia dapat rezeki yang tidak ternilai. Kata Rasulullah nih, tawadhu, bersikap rendah hatilah kamu, katanya. Wajalisul masakin, duduklah bersama orang-orang miskin. Ya, kalau nggak bisa duduk ya suka berbagi. Saya lihat ada videonya di situ kan, anak-anak yatim, orang-orang itu kita kasih kalau kita ada lebih. Niscaya kalian akan menjadi orang besar di sisi Allah dan akan keluar dari sifat sombong. Jadi orang yang hidupnya punya etos seperti ini, dia dapat rezeki imaterial. Kita lanjut lagi. Bersifat ramah tamah, disertai kesayangan hadir, katanya. Yang lanjutnya ini. Kalau bahasa sekarang, sikap apresiatif dan empatif. Itu bahasanya Abu Bakar Siddiq tadi. Apresiatif, hargai orang. Sekecil apapun jasa orang, hormatin. Jangan diabaikan. Gitu. Dan empatif itu punya kepedulian. Peduli. Ini orang dapat rezeki yang mahal ini. Mana ada hadisnya? Ada. Sesungguhnya Allah memberi rahmat pada hamba-hamba yang punya belas kasih. Orang yang sayang pada sesamanya, katanya. Kecintaan yang langgeng disertai rasa malu yang ditampakkan. Yang berikutnya nih. Ya. Cinta dan malu. Apa ada cinta Islam? Ada. Ibu dengan senang hati meninggalkan kesibukan ibu, sini milik Allah ibu. Karena ibu cinta sama Allah. Padahal di luar, tawarannya banyak. Belanja di pasar modern, kulineran, banyak. Tapi ibu bilang, enggak, saya pilih Allah aja. Karena cinta pada Allah nih. Dan malu. Malu kenapa? Malu sama Allah. Allah udah ngasih banyak sama kita. Kalau kita abaikan pemberian Allah, malu kita. Jelas? Kita lanjut lagi. Ada hadisnya, ada. Tadi kan saya bilang, kajiannya bukan cuma Quran tapi hadis. Maukah kamu masuk surga? Kata Nabi. Mau dong ya Rasulullah. Ya, katanya, bala. Pendekkanlah angan-anganmu. Pastikanlah ajalmu dalam penglihatanmu. Malulah kepada Allah dengan sebenarnya. Apa beda angan-angan dengan cita-cita? Beda, Bu. Kalau cita-cita realistik. Kalau angan-angan tidak realistik. Kalau angan-angan gini. Saya kasih tahu, kalau cita-cita, seorang dokter bercita-cita menjadi dokter terbaik, cocok. Emang jalurnya. Kalau angan-angan nggak cocok. Tiap hari ngojek. Gue tau ngojek nggak? Sambil duduk nungguin penumpang. Kalau saya jadi presiden berhenti ngojek nih. Rumah saya pindah nggak di sini deh. Lama-lama mesem sendiri. Nah, kata Rasulullah, pendekkan angan-angan. Yang begitu itu jangan. Buang-buang umur, nggak ada gunanya, tidak produktif. Ini buang nih. Ingat kamu ada ajal. Kita bisa meninggal kapan aja, Ibu. Maaf ya Bu, ini bukan aku nakutin. Ada orang masih muda, umur 21 tahun, mahasiswa, lagi bikin skripsi meninggal. Ada jemaah saya umur 92, kalau saya ngajar di Kebun Jeruk sana, itu bapak itu 92 tahun, masih mundarman rumah masjid. Dulu eselon 1 Kementerian Kehutanan.
Masih hidup aja. Dan kita bisa meninggal kapan aja. Nah, mesti ingat tuh, ada jemaah saya, eselon 2 Kementerian Keuangan. Subuh-subuh berangkat dari rumah ke masjid, sholat subuh berjamaah. Udah berjamaah, pas baca Allahumma antas salam, dia mundur, cari tiang, nyandar, jatuh, meninggal. Dia sih senang meninggal mendadak itu. Istrinya nggak siap. Dan kita bisa meninggal kapan aja. Kalau gitu, ingat. Malu sama Allah, jangan berbuat maksiat. Setuju ya? Ini kita kebut aja deh. Ilmu bermanfaat, bisa amalin terus menerus. Ini doanya Nabi. Ibu dapat ilmu bermanfaat, ibu gunakan, itu rezeki yang besar dari Allah. Amal terus menerus, itu rezeki terbaik dari Allah. Pelajari ilmu yang kamu mau pelajarinya, maka Allah tidak akan memanfaatkan kamu, katanya, sehingga kalian mengamalkannya. Iman yang terus menerus serta akal yang teguh, katanya. Ibu sampai sekarang masih punya iman, ini karunia yang terbesar. Ada kan orang karena sesuatu sebab pindah agama. Naudzubillah. Sebagian ahli balaghah berkata, pemberian Allah terbaik ialah akal yang sempurna. Sedang seburuk-buruk musibah adalah kejahilan, ketidakmengertian. Ini gunanya kita ngaji. Mudah-mudahan kita ngaji terus ya. Amin ya rabbal. Masih kuat nggak? Nyautin belakang cuma satu orang. Saya singkatkan ya. Kata Imam Ghazali, rezeki ada 4 macam. Satu, rizqun maksum. Rezeki yang dipastikan bagi makhluk hidup. Digunakan untuk dimakan dan diminum. Kita lahir sudah disiapkan rezekinya sampai kita meninggal. Itu rizqun maksum namanya. Sudah pasti Allah sangat bertanggung jawab. Ada yang kedua, rizqun ma'mun, madmun katanya. Rizki yang merupakan sari makanan yang dimakan atau disebut sumber zat gizi. Ibu lihat, makanan yang masuk dengan kuasa Allah berubah menjadi energi. Itu ngerubah makanan jadi energi itu nggak gampang itu. Itu sebabnya makanan yang masuk itu mesti sangat selektif. Jangan asal makan. Karena akan menghasilkan perilaku. Ya, di Al-Azhar dulu ada penelitian, anak yang makan rezekinya dari bapak yang promocora, residivis, dapat uang dari haram, itu kalau diajak ibadah alot, ibu tahu alat nggak? Susah. Kalau diajarin nggak ngerti-ngerti, suka bangkang tuh. Tapi ada kelompok kedua, anak-anaknya, bapaknya ini orang-orang soleh, yang dapat uang diyakini rezekinya halal. Ini anak, kalau dikasih tahu dikit, cepat ngerti. Gitu. Kalau diajak ibadah, cepat. Dan sikapnya sangat patuh pada orang. Kenapa? Gara-gara makanan. Gitu. Jelas, diam aja. Ya tugas saya kasih tahu aja. Ini nih, saya nggak usah terangin ya. Klasifikasi Al-Ghazali dari mulai makanan, karbohidrat jadi glukose, hormon insulin jadi tenaga. Ini nggak usah diterangin dah. Ya. Ini kualitas darah itu ada rizqun mau'ud, rizki yang dijanjikan atau tidak diduga-duga. Apa contohnya? Ini dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ah, ini dia. Ini di luar yang sudah disiapkan waktu kita lahir. Karena kita takwa, ada aja rezeki. Tausiahnya yang ini dibanyakin, Ibu.
Ibu bertakwa, ada aja rezeki itu yang nggak pernah diduga-duga. Dan rezeki itu diridhoi Allah. Pasti baik. Yang ke berapa nih sekarang? Yang keempat ya. Ini dia. Rizqun mamluk, kata Imam Ghazali. Rezeki yang dimiliki oleh kamu. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang bertakwa? Orang yang beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki kami anugerahkan kepada mereka. Itu rizqun mamluk katanya. Keterangannya gini, Allah melalui Rasul berkata, harta yang kamu miliki itu hakikatnya Allah punya. Diam aja. Kedengeran? Harta yang ibu punya, rumah, mobil, tanah, uang, macam-macam deposito, itu hakikatnya milik Allah yang dititipkan kepada kamu. Jadi kita cuma dititipin doang. Maka jika kamu mati, kata Rasulullah, aku titipkan kepada ahli warismu, akunya Allah, aku udah besar. Begitu katanya. Dan surga pun adalah surgaku. Soal punya Allah kan surganya. Untukmu silakan beli surgaku. Beli dong surga katanya. Dengan apa? Dengan hartaku yang ada pada kamu. Jadi pakai harta yang Allah titipin sama ibu untuk beli surga. Jika kamu berpikir serta mengerti, belilah surgaku dengan hartaku. Artinya gunakanlah harta untuk kebaikan. Amin. Ya Rabbal, tausiahnya tadi Bu, harta ibu sebetulnya mana yang sudah ibu infakkan, udah pakai buat sedekah, ibu pakai buat beramal. Selebihnya milik anak-anak ahli waris. Alhamdulillah. Kesimpulannya, rezeki tidak hanya berupa uang atau harta, tapi juga kesehatan, ilmu, keluarga, waktu, kesempatan, keamanan, dan berbagai nikmat lain. Kedua, pemahaman rezeki dalam Quran, rezeki berasal dari Allah. Manusia diperintahkan untuk berusaha. Yang ketiga, rezeki tidak terbatas pada harta. Banyaknya harta tidak berarti seseorang lebih dicintai oleh Allah. Bisa jadi diuji sama Allah. Kalau gitu gimana? Gunakan harta yang ada pada ibu untuk kebaikan. Dan jangan takut habis. Ada hadisnya, mana qasamalun bisadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seseorang dipakai buat sedekah, justru bertambah dan makin bertambah. Itu ngajinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang belum jelas? Saya mohon izin mau minum dulu ya. Ibu udah minum belum? Boleh bertanya Pak Ustaz? Boleh. Ibu siapa yang mau bertanya? Tuh. Belakang. Maju aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya ya Ustaz. Silakan. Mengenai tema rezeki Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan, kurang dekat ya. Mengenai rezeki yang dibagi dari Imam Ghazali 4 macam itu Ustaz. Perbedaannya itu apa saja? Yang kedua, jika memang rezeki sudah di dalam Quran sudah dicatat itu semua makhluk dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Nah, hubungannya bagaimana jika dengan ikhtiar yang dilakukan dengan jaminan dari rezeki yang Allah berikan gitu. Apakah kita tetap harus berikhtiar keras gitu, padahal Allah sudah menjaminkan rezeki kamu
misalkan 20 juta, tapi yang dapat 2 juta, walaupun dengan ikhtiar. Implementasinya itu bagaimana, Ustaz? Ya. Terima kasih. Baik. Imam Ghazali dengan sangat cerdas mengklasifikasi rezeki menjadi 4 bagian. Ada rezeki yang masif, ya, yang dari sejak kita masih dalam kandungan udah dipastikan. Rizqum maksum, udah pasti itu. Jadi setiap orang lahir dia sudah disediakan rezekinya. Jadi Allah sangat bertanggung jawab atas penciptaannya. Terus pertanyaannya, kalau emang udah ditentukan rezekinya, buat apa kita usaha dong? Jangan salah, ada rizqun mau'ud, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang sudah tetap pasti. Tapi ibu dikasih kesempatan berkreasi, berusaha. Caranya supaya usahanya menghasilkan rezeki, takwa dulu. Yang diperintah dijalankan, yang dilarang dijauhin. Kita berusaha dengan takwa, dengan modal takwa, rezeki akan nambah yang tidak pernah diduga. Jadi kajian tentang rezeki tidak mematikan kreativitas. Makin banyak kreativitasnya, makin banyak ikhtiarnya, makin banyak kasab usahanya yang halal ya, yang takwa, makin gede rewardnya. Jadi kajian tentang rezeki ini tidak mematikan kreativitas, justru mendorong kreativitas. Silakan berusaha, bekerja, mencari nafkah. Allah janjikan akan dapat rezeki selain yang sudah tetap. Jadi kalau gitu gimana? Jangan berhenti mencari nafkah, jangan berhenti berusaha mendapatkan rezeki. Selama tadi rezeki yang ibu kejar itu mesti punya 2 status, halalan thayyibah. Yang halal secara hukum dan thayyib secara isinya, itu bergizi. Itu aja. Gitu. Jadi silakan ibu terus berjuang untuk mendapat yang terbaik. Ibu duduk sini nih, ini kan kelihatannya nggak ada rezekinya. Oh, rezekinya besar ibu. Ibu pulang dapat ilmu. Ibu pulang dapat ketenangan batin. Ibu pulang dapat wawasan. Dan ibu dapat jaminan. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang menyediakan waktu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan seperti Quran, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ibu sudah dijanjikan, meskipun duduknya seperti begini, tapi janjinya surga. Itu pemberian yang luar biasa. Jadi kalau gitu gimana? Kreatiflah, berjuanglah. Jangan berhenti berusaha. Gitu ya Bu? Oke, siapa lagi? Pak Ustadz mau tanya, saya pernah dengar istilah nih, misalnya ada rezeki yang dihasilkan dalam tanda kutip kurang baik sumbernya, terus dia bilang, udah aku mah biar bersih aku sedekahin aja, aku pakai ibadah haji, aku ini. Jadi dalam tanda kutip itu ketika sumbernya dia tahu ini sumbernya nggak baik gitu ya, kurang baik, tapi dia bilang nih money laundering jalur langit katanya gitu ya. Itu gimana kalau kayak gitu Pak Ustadz? Ya, gini Bu, rezeki yang tidak halal ibaratnya gini Bu, air comberan kan kotor. Air comberan ditaruh di masjid, masjidnya kotor. Tidak gara-gara kita sedekah jadi air comberan jadi bersih, nggak bisa. Tetap kotor. Lalu gimana dong solusinya? Kalau duit itu ternyata haram, tidak suci, tidak bersih, ikhtiarnya adalah bertaubat. Kalau orang itu uangnya itu kita tahu dari mana sumbernya, kita pulangin, kembaliin. Karena uang haram sebanyak apapun, sedikit apapun, dia akan merugikan kita. Tadi jangankan 1 triliun, 1 suap mempengaruhi ibadah. Jadi nggak bisa money laundering langit, kata menurut pengertian orang itu pengertian yang salah. Yang kotor tetap kotor.
Terus kalau kita baca doa, wa in kana haraman fatahhirhu, gitu kan soal duha. Jika seandainya rezekiku haram, sucikanlah. Maksudnya bukan yang haram jadi suci, bukan. Kalau Anda dihadapkan oleh yang haram dengan halal, ini yang kasih, jangan ini ya Allah. Itu maksudnya. Tidak bisa yang tadi, karena itu uang haram kita pakai sedekah, pakai pergi haji, jadi bersih, nggak bisa. Malah pulang dari haji diborgol. Nggak bisa, Bu. Jangan berpikir kayak gitu. Yang halal tetap halal, yang bersih tetap bersih. Yang haram jangan dicampur adukan. Oke? Ya, Ibu. Ya. Kalau kita tahu orang itu uangnya haram, dia ngasih kita tolak. Sebanyak apapun. Kalau kita tahu dia rentenir misalnya gitu. Kalau di kampung-kampung sudah ada tuh orang keliling-keliling nawarin duit. Rentenir, kita tahu dia emang kerja rentenir, nggak punya kerja lain. Uangnya pasti haram. Terus dia ngasih duit sama kita. Sorry, maaf ya. Terima kasih atas pemberiannya. Saya kebetulan masih punya uang. Tolak aja. Jangan diterima. Merusak, Ibu. Sedikit, meskipun sedikit, uang haram itu merusak. Merusak amal, merusak fisik. Ada, Bu, jamaah saya, dapat duitnya gampang, tapi haram. Ibu tahu, istrinya sakit nggak sembuh-sembuh. Kalau saya tanya gimana istri Anda, udahlah, capek saya katanya. Keluar negeri udah, di mana-mana udah. Asal orang kasih di sana obat, saya datengin, nggak sembuh juga. Saya bilang, coba Anda periksa-periksa. Gitu. Boleh jadi bisnis Anda pernah tidak bersih. Suka bayar zakat nggak? Enggak katanya gitu. Nah ini yang enteng-enteng aja. Kan ada zakat tijarah, ada zakat perdagangan, ada macam-macam. Dia lupa dia nggak mau kasih. Dan dia cara mendapatkan uangnya dengan cara yang tidak halal, jelas tidak halalnya. Dan dia ngaku sendiri. Kalau gitu gimana? Anda kemudian unibu ilallah, kembali pada Allah, bertaubatlah, uang yang Anda miliki kalau tahu kepada siapa, kembalikan. Gitu, Bu. Ya, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Di luar tema boleh Ustaz? Boleh. Jangan politik ya. Kalau politik di media massa udah banyak lah. Nanti nggak suka sama saya. Yang tahu ini Ustaz. Kan itu Khomeini itu udah berbulan-bulan meninggal, baru sekarang dimakamkan. Bagaimana menurut Islam Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ini Bu, Iran itu mayoritas Syiah. Penduduk Muslim dunia 2 miliar. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah jumlahnya 85% dari 2 miliar. Jadi 1,7 miliar penduduk dunia yang Muslim itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyegerakan pemakaman itu adalah dianjurkan oleh agama. Ada 4 yang mesti segerakan. Salah satunya adalah menyegerakan pemakaman, menyegerakan penguburan. Nabi Muhammad memang wafat hari Senin, dikuburkan Rabu, karena dari mulai Senin sampai Rabu baru putus siapa yang menggantikan Rasul sebagai khalifah. Selama 2 hari itu ya terus aja, ya bulat aja. Ini pengen ini enggak, akhirnya diputuskan Abu Bakar Siddiq, baru dimakamkan Rabu. Nah, Ahlussunnah pikirannya gitu, Bu. Jadi kalau menurut Ahlussunnah Jamaah, menelantarkan orang yang meninggal sampai lebih dari 3 bulan itu menyiksa. Dari tanggal 28 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan lebih. Itu menyiksa orang yang meninggal. Mana dalilnya? Ibu baca kitab hadis Riyadhus Shalihin.
Orang kalau meninggal, kalau orang soleh, begitu disolatkan jenazahnya, ketika diangkat jenazahnya, dia teriak, asri'u katanya, badiru, segerakan aku kubur, buruan aku dikubur katanya. Saya akan melihat balasan Allah dikubur. Kalau orang soleh, ini orang baik, pemimpin agama, pemimpin negara, terutama diterlantarkan sampai 4 bulan lebih. Itu mau dibawa dari Teheran ke Qum, dari Qum baru dibawa ke Irak, negeri kampung asalnya, 180 km naik truk itu. Jadi menurut Ahlussunnah Jamaah itu cara yang tidak bijaksana, menelantarkan orang. Sebaiknya kalau meninggal segera dikuburkan. Itu menolong dia. Bahwa ini orang besar, sebesar dosanya orang masih paling besar Rasulullah. Senin wafat, Rabu bermakamkan. Itu juga cuma sehari semalam aja. Selasa aja yang krusial itu. Nggak sampai bulan-bulan. Gitu Bu. Ya. Jadi kita, kalau saya, mayoritas umat Islam dunia bukan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Karenanya meninggal, menyegerakannya adalah bijaksana. Menelantarkannya, melambat-lambatkan justru menyiksa almarhum. Kasihan Ibu. Ya. Orang sudah, dia pengen lihat balasan Allah di kuburnya, ditahan. Gitu ya. Oke. Gimana, cukup dulu ya? Ya, Pak Ustaz. Baik, saya gini ya. Saya kebetulan mau pergi ke ada kampus ya. Saya ingin meluruskan simpang siur tentang saya. Kedengaran Ibu? Saya ini kuliah S1, S2, S3. S1-nya Fakultas Hukum UI. Kedengaran? Bersamaan dengan itu saya kuliah juga Fakultas Sastra UI di Rawamangun. Ini Fakultas Hukum, seberangnya itu Fakultas Sastra. Saya dua-duanya ambil. Jadi saya kalau kuliah, kalau di sini kosong sana, kalau sana kosong lari ke sini. Lulusnya Fakultas Hukum dulu, UI. Terus Fakultas Sastra, gitu, tahun 80 awal. Itu dulu. S2 saya belajar manajemen. Meskipun saya tidak punya latar belakang manajemen. Tapi teman saya bilang, ikut aja. Nanti ada persiapannya. Gitu. Saya ikut, lulus. Lulus manajemen di Salemba. Dan saya kasih lihat anunya, ijazahnya. Supaya nggak jadi masalah ya. Ya. Nggak apa-apa. Ini Bu. Ya. Ibu kalau nggak percaya mau datang sini. Ibu bisa tanya di Fakultas Hukum UI, di Fakultas Sastra UI ada nggak nama Sutrisno Hadi? Saya kasih lihat nih. Ini Bu, ada kan? Kelihatan nggak? Universitas Indonesia. Asli, kalau nggak percaya bisa ke sini. Yang naik kan Profesor Dr. Suyudi. Pernah dengar ya? Dulu rektornya Pak Suyudi tuh, Menteri Kesehatan dulu. Dekannya Marjono Reksodi Putro. Ini satu. Ini Fakultas Sastra. Jurusan Arab.
Ada kan? Fakultas Sastra jurusan Timur apa namanya Asia Barat, sastra Arab. Oke? Tunggu dulu ya. Banyak Bu. Oh enggak, saya ada banyak. Nih, saya Master of Management, ya, Master of Management dari International Golden School, Golden Institute School of Management. Ya, ada Bu, asli. Ibu lihat lagi, Universitas Indonesia, Fakultas Pasca Sarjana UI, Salemba, Magister Sains, yang rektornya Profesor Dr. Umar Usman Khatib Warsa, PhD, ketuanya Dr. Purnawan, oke, MSc-nya. Nggak mungkin Bu, UI keluarin yang palsu. Oke ya. Ada lagi. Ini apa-apa. Ini ijazah saya doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, UIN. Kelihatan? Yang neken Profesor Dr. Azumardi Azra almarhum. Sebelum meninggal di pesawat dia telepon saya. Beliau ini diundang seminar di Malaysia. Berangkat di tengah jalan, sebelah kanannya itu jemaah saya ngobrol-ngobrol. Saya punya guru namanya Sultan, itu promovendo saya, kata gitu. Coba telepon, coba foto. Beliau sebelum meninggal kasih tahu Sutriswadi. Yang sebelah kanan Profesor Dr. Komarudin Hidayat, kenal kan? Masa bohong? Nih, ini yang asli. Ini yang berbahasa Inggris. Bahasa Inggris. Saya ke Amerika Serikat, Kanada, ke Inggris pakai ini. Karena yang pakai bahasa Indonesia nggak ngerti dia. Nih, ini doktor yang dalam bahasa Arab, bahasa Arab semua. Oke? Ini dari Amerika Serikat, ICB Amerika Serikat, North American Scientist, ini dia. Dia mengakui itu pakai bahasa Inggris. Saya ke Toronto, Ottawa, Montreal, San Francisco, Los Angeles, San Bernardino, Seattle, Washington, dan Houston. Nih, jelas? Percaya nggak? Kalau nggak percaya datang sini. Nih, ini nilai saya di UIN. Transkrip nilai program doktor. Semuanya A. Gini. Oke? Ini kartu keluarga saya. Artinya diakui oleh negara gitu. Kelurahan ngakui kalau saya dokter. Ini ucapan selamat dari Profesor Azumardi Azra. Oke? Nah, jadi jangan ragu-ragu. Kalau ibu mulai ragu sama saya, ilmunya nggak berkah. Ibu nggak percaya sama gurunya, gitu. Oke ya? Kalau nggak percaya juga, ini saya punya
ininya. Ini bisa diputar, Bu. Ya, videonya bisa diputar. Waktu saya ujian tertutup, ujian terbuka, disaksikan oleh guru besar banyak, disumpah. Kedengeran? Gini, yang terakhir, saya ngajar di banyak tempat. Salah satunya di PT IKA. PT IKA di Kebayoran. Saya juga khutbah di masjid PT IKA Darul Ilim. Saya dianugerahi profesor. Setiap saya khutbah, kedengeran nggak? Setiap saya khutbah, itu khutbahnya itu disiarkan melalui, diposting ke YouTube dengan nama profesor. Saya nggak pernah pakai itu, Ibu. Kedengeran nggak? Ibu lihat tuh nama saya, nggak ada dokter profesornya. Kedengeran? Jadi kalau ada orang nggak suka, boleh-boleh aja. Tapi saya buktikan saya tidak seperti yang dibayangkan. Setuju? Baik. Saya ngajar sini udah lama loh. Dari tahun 90-an ya. Lama. Masih di bawah dulu. Baik Ibu-ibu. Ya, buat saya, gelar itu bukan segala-galanya. Buat saya adalah ilmu saya mesti saya abdikan buat jemaah. Saya mesti berikan yang terbaik buat jemaah saya. Gitu ya. Baik. Jelas? Yakin? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.